Perkenalkan, saya Furqon, dokter yang sedang berjaga di klinik pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu dengan ibu siapa? Ibu Anastasia, Bu. Ibu Anastasia. Usianya berapa, Bu? Saya 35 tahun. 35 tahun. Alamatnya di mana? Deket tuh di Kasihan. Pekerjaannya apa, Bu, sekarang? Saya ibu rumah tangga. Kalau boleh tahu ini ada yang bisa bantu, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Saya ini akhir-akhir ini pinggangnya nyeri, Dok, sama keluar darah dari jalan lahir. Pinggang nyeri? Udah dari berapa? Udah dari kapan itu ya? 1 bulanan ada mungkin. Barengan gitu? Iya. 1 bulan. Itu selain itu ada lagi nggak pinggang nyeri sama keluar darah ya? Iya. Selain itu nggak ada sih, Dok, cuma pusing terus ngerasa lemes gitu nggak? Nggak ada. Nggak ada. Pinggang nyerinya itu nyerinya terus-terusan apa gimana? Kadang-kadang itu Kadang-kadang sih, Dok, hilang timbul. hilang timbul. Biasanya munculnya tuh pas lagi ngapain? Capek atau alat berat gitu? Iya, pas capek biasanya. Pas capek. Biasanya kalau mendingan gitu diapain sakitnya? Kalau saya biasanya tiduran udah mendingan sih, Dok, tapi nanti kalau pas berdiri capek lagi sakit lagi. Sakit lagi. Oke. Terus untuk ini pas keluar darahnya itu di luar head gitu, Bu, maksudnya? Iya. Ibunya headnya teratur? Biasanya teratur kok, Dok. Teratur. Berapa tiap 1 bulan gitu? Kalau saya hitung biasanya tiap 28 hari itu udah 28 hari. Biasanya lamanya berapa hari headnya? bisa 6-7 harian biasanya. 6-7 hari. Oh iya. Terus untuk pipis sama buang air besarnya ada masalah? Mungkin gampang pipis apa pas pipis nyeri atau buang air besarnya nyeri gitu, Bu? Nggak ada sih, Dok, sejauh ini. Nggak ada ya. Terus ini Ibu Anastasia usia 35 tahun ya, sudah menikah? Sudah, Dok. Sudah berapa tahun nikahnya? Kira-kira 16 tahun yang lalu. Ini sudah hamil berapa kali atau sudah punya anak berapa? Saya itu hamil udah 5 kali, Dokter. Cuma 2 kalinya itu saya keguguran. Oh, keguguran. Terus lahiran 3 kalinya itu di mana aja? Sama lahirannya spontan apa perlu dioperasi gitu waktu dulu? Kalau yang 3 itu saya sesar semua, Dok, di rumah sakit dekat sini, rumah sakit Gamping itu. Oh ya. Terus apa untuk keadaannya sekarang hidup semua ya 3-tiganya? Alhamdulillah hidup sehat. Ya. Ini udah punya anak 3 ya, Bu? Ibu udah pakai KB belum? KB saya sudah pakai, Dok, yang suntik. Suntik. Sudah 1 tahunan pakai KB suntik. Oke, udah pakai KB suntik 1 tahun ya. 1 tahun? Okay. Oh iya. Ini apa? Ada keluhan nggak pas pakai KB suntik kayak pusing terus headnya nggak teratur gitu, ada nggak? Nggak sih, Dok, untuk head juga masih teratur. Oke. Terus ini ibu dulu head pertama kali usia berapa ya? Saya pertama kali itu kalau nggak salah 13 tahun, Dok. Usia 13 tahun. Oke. Terus itu waktu buat berhubungan sama suami itu nyerinya bertambah nggak? Di pinggangnya apa pas di jalan lahirnya sudah nyeri nggak? Biasanya iya, Dok, kalau saya rasa-rasa nyeri biasanya kalau habis berhubungan badan. Oh gitu. Terus kalau dari dulu-dulunya ibu pernah kayak gini juga nggak? Pinggang nyeri, keluar darah gitu? Belum sih, Dok, baru pertama kali kayak Baru gini. pertama kali. Terus ibu ada riwayat alergi? Alergi nggak ada. Nggak ada. Tensinya tinggi nggak?
Tensi tinggi enggak dok, biasanya normal. Ada sakit ini gula, diabetes mellitus? Enggak ada juga. Nggak ada ya. Eh, Terus untuk yang di keluarga ada yang pernah kayak gini juga nggak? Dari keluar. Ibu terutama ya. Ibu dulu pernah sih dok, ada keluhan kayak gini terus dioperasi. Oh, seperti operasi. Oke. Ini saya kira cukup untuk analisisnya. Selanjutnya akan saya lakukan pemeriksaan, Bu. Nanti saya periksa perutnya, sama nanti saya periksa jalan layarnya, Bu. Nanti dilihat apakah ada kelainan atau enggak. Nanti mungkin rasanya emang agak tidak nyaman, nanti ada dimasukkan alat sama saya masukkan jari. Ini apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Selanjutnya kita akan mempersiapkan alat untuk pemeriksaan ginekologinya. Yang pertama ada sarung tangan steril, lalu ada fluorentang, ada alkohol, lalu ada povidone iodin dan bentrok. Selanjutnya ada lampu jin, lalu ada krokodiltang, denafulum, lalu klemovari, spekulum, duk steril, lalu ada kasa steril, dan tempat untuk menaruh baskom untuk naruh povidone iodin dan NaCl. Yang pertama untuk pemeriksaan abdomen, pasien diminta untuk posisi terlentang dan kaki ditekuk, diusahakan rileks. Yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan inspeksi. Dari inspeksi abdomen ini kita lihat apakah ada tanda radang atau luka bekas operasi, maupun adanya penonjolan maupun perubahan warna kulit dan luka. Setelah dari inspeksi kita lakukan palpasi. Kita palpasi, Bu, nanti kalau ada yang sakit bilang ya. Kita palpasi dulu dari bagian yang tidak sakit. Apakah ada benjolan? Kalau ada benjolan itu kita lihat apakah ukurannya berapa, konsistensinya bagaimana, keras, kenyal, lalu apakah mobile atau tegak gitu. Setelah palpasi kita lakukan perkusi. Kita lihat apakah dari VU masih ada timpani atau tidak, dan kita perkusi daerah abdomen bagian bawah lainnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ginekologi. Yang pertama kita nyalakan dulu lampunya. Lalu kita inspeksi dari genitalinya eksternalnya, kita lihat apakah ada luka atau benjolan, kemerahan, maupun kalau misal sesuai keluhan pasien ada masih keluar darah enggak dari liang vaginanya, ataupun ada enggak keputihan maupun wujud kelainan kulit di sekitar genitalia eksternal. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan palpasi. Sebelumnya kita memakai sarung tangan steril terlebih dahulu. Setelah kita memakai sarung tangan steril, kita bersihkan dulu dari genitalia eksternalnya. Kita usap dengan NaCl, kita usap. Lalu kita olesi dengan povidone iodin. Lalu kita pasang duk steril. Ini untuk pemeriksaan jin pasien dalam posisi lipotomi. Lalu kita lakukan palpasi di daerah genital eksternal. Kita palpasi dari sekitar genital eksternal apakah ada nyeri tekan atau tidak, adakah benjolan. Lalu kita cek dari glandula Bartholin ini apakah ada abses atau benjolan.
Lalu selanjutnya kita lakukan pemeriksaan spekulum. Kita masukkan spekulumnya. Sampai terbuka porsinya. Lalu kalau sudah terlihat kita kunci. Setelah terlihat kita menilai dari serviknya apakah ada kemerahan, luka, benjolan, terus apakah ada keluar darah maupun perlukaan di sekitar porsi serviknya. Dan kita lihat di dinding vaginanya apakah ada benjolan atau luka maupun darah. Setelah selesai, kita ambil spekulumnya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dalam atau vaginal touch. Pertama kita olesi jari kita dengan gel. Lalu kita bilang ke pasiennya, Bu, ini saya akan melakukan pemeriksaan PT. Harap tarik nafas ya. Kita masukkan dulu jarinya. Setelah masuk, kita palpasi dulu dinding vaginanya apakah licin atau ada benjolan. Lalu kita nilai porsinya apakah licin atau ada benjolan, ada nyeri tekan atau tidak. Lalu kita lakukan pemeriksaan manual. Kita periksa apakah ada benjolan, apakah ada nyeri tekan. Lalu kita menentukan posisi uterus arahnya kemana. Setelah kita cabut, kita lihat apakah ada mengalir darah atau tidak pada sarung tangan kita. Ya Bu, ini dari Bu Anastasia ya. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan dari pemeriksaan abdomen dan pemeriksaan ginekologi, ini saya menemukan tadi memang ada benjolan Bu di pinggang kanannya. Lalu dari porsinya juga ada keluar darahnya. Ini kemungkinan bisa kista maupun tumor jinak gitu. Nah, untuk lebih pastinya nanti akan saya kasih rujukan ke spesialis kandungan untuk dilihat lebih detail. Lalu untuk tindakan selanjutnya nanti sesuai dengan keputusan dari dokter spesialis kandungannya. Untuk sementara ini jenengan ada sakit nyeri, saya kasih obat pereda hati nyeri dulu. Lalu kalau bisa sesegera mungkin periksa ke dokter spesialis kandungan gitu. Dari sini ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan? Sudah lebih. Oke. Jadi ini nanti saya resepkan Bu, minumnya 3 kali sehari ini. Ampun, cepat sembuh ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.